Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Amelia dengan NIM 2210501017 dari program studi KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Angkatan 22. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Komunikasi Interpersonal. Di video ini saya akan menganalisis podcast Grita Agatha dan Yovani. Untuk link videonya saya cantumkan di deskripsi box. Sebelum kita menganalisis, kita harus tahu dulu komunikasi interpersonal itu apa. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang mempunyai reaksi secara langsung, berlangsung secara verbal ataupun non-verbal, dan memiliki sifat yang unik. Kenapa disebut unik? Karena komunikasi interpersonal mempunyai 3 hubungan. Yang pertama yaitu hubungan afeksi. Hubungan afeksi adalah hubungan saling memberi atau mendapatkan kasih sayang. Dalam komunikasi yang terjadi antara Grite dan Yovania, Grite memberikan rasa kasih sayangnya dengan cara turut prihatin pada saat Yovania menceritakan masa lalunya, seperti pada cuplikan berikut. Sebagai survivor dari rumah sakit jiwa. Waktu SMA sempat dirawat di rumah sakit jiwa ya, benar Betul, ya? Kak. Oke, sekarang umur berapa Yova? Aku sekarang umur 18 tahun. 18 tahun. Yes. Kalau boleh tahu waktu itu waktu umur kamu berapa tahun di rumah sakit jiwa? Umur 16 tahun, Kak. Pas kelas 1 SMA. Pas 1 SMA. Betul. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu gimana sih cerita kamu bisa masuk ke rumah sakit jiwa, kenapa, dan mungkin Yova juga mau cerita di sini yang sedetailnya silahkan. Oke, Kak. Yang kedua, hubungan inklusif. Hubungan inklusif adalah keinginan untuk menjadi orang lain atau kelompok sosial tertentu. Seperti contohnya, komunikator ingin menjadi komunikan, begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu kontrol. Kontrol adalah kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Pasti akhirnya kamu mau cerita di TikTok. Jadi Kak, dari awal aku keluar dari RSJ, aku nggak pernah sama sekali nganggep ini adalah sebuah aib. Lihat nih, ada mantan pasien RSJ yang berhasil masuk UI gitu. Terus ternyata rame. Dan semenjak itu, aku juga bikin satu video opini tentang jokes-jokes kesehatan mental. Terus abis itu aku juga di video opini itu juga ternyata rame. Terus jadi udah 2 video nih yang rame. Terus akhirnya aku kayak, waduh bingung kan, kok tiba-tiba viral, kenapa tiba-tiba begini. Terus pas udah kayak gitu aku langsung diem gitu, maksudnya mikir semingguan atau 2 minggu gitu, mikir ini mau dibawa kemana, TikToknya mau diapain, udah terlanjur viral gitu. Terus akhirnya aku tenangin diri dulu beberapa minggu, sampai akhirnya udah sampai titik dimana udah kebayang ke depannya mau ngapain, konten apa yang harus diupload. Akhirnya makin rajin bikin konten, terus aku upload mulai rutin, dan itu yang bikin aku berani sih. Karena terlaksananya hubungan ketiga tadi, maka komunikasi interpersonal pun dapat terjadi. Dalam komunikasi interpersonal terdapat 5 komponen agar komunikasi interpersonal dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu memahami keterampilan komunikasi dengan baik. Grita Agatha sangat terampil dalam berkomunikasi, sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan baik hingga akhir video. Oke, thank you banget ya mampir ke sini. Kita juga belajar banyak bahwa masih banyak orang yang punya stigma negatif. Yang kedua, yaitu digunakan pada waktu yang tepat. Grita Agatha mengajukan pertanyaan pada waktu-waktu yang tepat. Contohnya saat yang nggak tahu ya sebenarnya dibully kenapa ya? nggak tahu sampai sekarang sih. Mungkin karena aku tinggi kali dianggap kuda, tapi nggak ngerti. Iya, makanya dan itu juga teman-teman harus belajar juga karena itu bisa berdampak sama kesehatan mentalnya juga. Yang ketiga, menggunakan 2 persepsi dari komunikator dan komunikan. Video ini ada Yova yang bisa dibilang korban bully yang akhirnya ganggu ke kesehatan mental ya. Jadi buat teman-teman yang suka ngebully, tolong banget udahin, karena sampai sekarang aku aja nih Kak, kalau dengar kata kuda, maksudnya kan itu nggak ngarah ke aku kan, nggak ngarah buat
ngejatuhin aku, tapi aku tetep loh ngerasa kayak deg-degan gitu, kayak istilahnya trauma gitu. Jadi buat teman-teman please stop bully, itu bener-bener bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang banget. Yang keempat yaitu mengatur dampak dari komunikasinya dengan baik. Dampak dari berkomunikasi, baik positif ataupun negatif, sehingga proses komunikasinya berjalan dengan lancar. Tapi itu sebelum akhirnya yang SMA itu? Itu pas masa-masa SMA itu, pas mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Oke. Nah, Jova akhirnya kita... Yang kelima, harus mempunyai etika dalam berkomunikasi. Grite mempunyai etika dalam berkomunikasi dengan Yovania. Dalam jendela Johari, komunikasi yang dilakukan Grite dengan Yovania telah mencapai posisi aman. Grite memandang Yovania secara positif, dan begitu pula Yovania. Dengan begitu, konsep diri dapat terbentuk sehingga self-disclosure pun tercipta. Untuk salah satu SMA di Bekasi, padahal itu SMA favorit, tapi aku nggak mau masuk ke sana. Aku bilang ke mama, aku nggak mau, di sana katanya banyak bullying gitu. Dan tepat banget, orang yang suka ngebully itu masuk SMA yang sama. Jadi aku benar-benar pas masuk SMA itu nangis, padahal itu termasuk salah satu SMA favorit, Kak. Tapi gitu. akhirnya jadi masuk situ? Jadi masuk situ. Jadi komunikasi yang terjadi antara Grite dan Yovania merupakan komunikasi model interaktif, di mana komunikasi ini memfokuskan pada feedback atau respon dari komunikan kepada komunikator. Sulit tidur itu benar-benar ngaruh banget loh, Kak. Aku kan istirahatnya kebuang. Iya benar. Capek banget itu, nggak bisa tidur. Soalnya sulit tidur itu bisa ngaruh ke macam-macam, penyakit fisik iya, halusinasi iya. Jadi emang kalau misalnya teman-teman sulit tidur, please itu harus segera dikonsultasiin ke ahlinya, Kak. Sekian analisis podcast komunikasi interpersonal saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.